bersedia hadir di sesi konseling kelompok hari ini. Sebelumnya kita mulai. Perkenalkan, nama saya Dimas Evali. Saya di sini sebagai konselor yang akan memandu bagian di sesi ini. Nah, bagaimana kalau kita mulai dengan perkenalan dulu? Boleh sebutkan nama dan satu hal yang sedang kalian rasakan akhir-akhir ini. Dimulai dari Dimas. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Bila dari Desember. Nah, akhir-akhir ini itu saya susah itu pada misalnya produksi yang jadinya bikin cemas. Perkenalkan, nama saya Sema Udina. Saya juga begitu Pak, suka panik sebelum jadi takut kayak iklannya jelek. Perkenalkan, saya Sofia. Kalau saya agak susah cerita ya. Tadi saya juga sering pikiran hujan terus menerus, jadi nggak tenang. Perkenalkan, nama saya Rita Fauziah Radani. Kalau saya itu takut banget kalau mengecewakan orang tua pas nilai saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nadira Metatia dari Nadira. Kalau saya itu anaknya lumayan terbuka Pak, tapi kalau misalkan di tempat umum saya itu sering merasa malu. Ya. Saya Uma, saya juga ingin bisa lebih tenang saat mengajar kuliah, soalnya sering banget dokter pas di ruang ujian Pak. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan dirinya. Senang sekali kalian sudah mau terbuka sejak awal ini. Sesi kita hari ini akan menggunakan pendekatan REBT atau Rasional Emotif Behavior Therapy. Inti dari pendekatan ini adalah yang membuat kita cemas atau takut itu bukan dari peristiwanya, tapi cara kita memaknai peristiwa itu. Nanti kita akan sama-sama menelusuri pikiran-pikiran di rasa cemas kalian terhadap ujian. Nah, sebelum lanjut, saya sampaikan beberapa aturan dasar dulu, atau ini bisa disebut asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Itu apa yang dibahas di sini tidak boleh dibawa keluar ruangan. Yang kedua itu ada asas kesukarelawan. Semua cerita atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, kalian bisa cerita semakin terbuka, semakin membantu proses ini. Dan yang keempat ada aturan satu lagi, yaitu saling menghargai pendapat sesama anggota kelompok. Ini tidak boleh menertawakan ataupun menghakimi cerita teman-temannya. Apakah semua setuju dengan aturan ini? Setuju Pak. Baik, sesi ini akan berlangsung sekitar 15 menit dan semua akan punya kesempatan bicara secara bergiliran. Sekarang dari perkenalan tadi sepertinya kita sudah ada tema yang mirip ya, soal kecemasan menjelang ujian. Nah, itu takut hasilnya buruk. Nanti kita untuk gali lebih dalam satu persatu, mungkin bisa dari lagi dulu. Yang aja Pak, yang cerita dari cepat. Jadi saya itu gimana ya Pak ya? Saya itu agak ragu, takut cerita duluan gitu loh, takut cerita di tengah. Tidak apa-apa Mbak Nadia, tidak ada cerita yang ada di sini kok. Wajar kalau muncul rasa cemas di awal. Itu justru bagus karena artinya kalian sudah mulai membuka diri. Saya akan bantu mengarahkan supaya semua merasa aman saat cerita. Tidak ada jawaban benar ataupun salah di sini. Mungkin beberapa lain. Saya juga agak gugup sih sebenarnya Pak, soalnya ini kan masalah pribadi ya. Saya juga ada deg-degan juga, tapi saya belajar Bagus mandi dan mendengar sikap seperti itu yang kita lakukan, yaitu mencoba meski masih ragu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti. Saya akan gali cerita kalian satu persatu dengan kerangka ABC dan dari REBT. Mas Wandi, coba ceritakan kepada kita semua apa yang biasanya terjadi saat kamu tahu akan ada ujian, misalnya besok pagi. misal besoknya mau ujian seperti itu, kepala saya ini merasa pusing gitu Pak, jadi susah tidur. Nah, saat ujian itu jadinya yang saya pelajari malamnya itu blank semua gitu loh, jadinya nggak tahu apa yang saya pelajari itu apa, jadinya nggak bisa mengerjakan tugasnya. Yang
terima kasih Mas Fandi. Sekarang coba Mbak Dina. Kalau Mbak Dina ini yang mengalami situasi seperti Mas Fandi tadi, kayak tahu besok akan ujian, nah, apa yang akan Mbak Dina pikirkan saat ini? Kalau saya mungkin akan berpikir kalau nilai ujian ini juga saya nggak akan bisa masuk universitas yang lulus, jadi masa depan saya akan hancur gitu. Jadi ini punya keyakinan nilai jelek sama dengan masa depan hancur. Menarik, menarik Mbak Dina. Nah, sekarang giliran Mbak Nurita. Menurut Mbak Nurita, kalau seorang punya pikiran seperti itu, kayak tadi kalau nilainya jelek masa depan akan hancur, nah, apa sih dampak yang akan dirasakan? Dampak itu pasti panik banget ya, jadi belajar bukan karena ingin paham tapi karena takut. Akhirnya malah jadi cepat lupa, malah nggak maksimal. Nah, persis Mbak Nurita. Nah, sekarang Mbak Nadira, apakah kamu juga punya pengalaman serupa? Ya, saya punya pengalaman serupa. Tapi buat saya, yang paling saya takut itu kayak mengecewakan orang tua. Karena kan orang tua saya itu sudah berkorban banyak. Masa ini saya nggak bisa kasih yang terbaik. Nah, itu juga bagian dari keyakinan yang sama ya Mbak Nadira. Saya simpulkan itu kayak seperti saya harus selalu memenuhi harapan orang tua. Kalau tidak berarti saya tidak berbakti. Nah, ini sekarang menurut Mbak Alma bagaimana? Saya merasa kalau sampai nilai saya turun, berarti saya nggak berguna, saya jadi nggak berhenti gitu Pak. Terima kasih Mbak Alma. Sophia, terima kasih Mbak Alma. Sekarang Sophia. Iya. Terima kasih Mbak Alma. Sophia, sekarang kamu sudah dengan cerita teman-teman. Apakah ada yang mirip dengan yang kamu rasakan? Iya Pak, persis. Saya juga merasa nilai itu segalanya. Dan kalau nilai turun, saya takut dikira nggak mampu sama orang lain. Baik, sekarang saya rangkum dulu ya. Dari semua cerita tadi, peristiwanya itu ada kemiripan, tahu akan ada ujian atau sedang menunggu ujian. Tapi yang membuat kalian mulai merasa cemas, sakit dan blank bukan ujiannya itu sendiri, melainkan keyakinan kalian. Nah, yang itu yang kalian pegang seperti kalau nilai jelek masa depan hancur, atau saya harus memenuhi harapan orang tua, atau nilai itu berarti saya tidak berguna. Keyakinan itulah yang menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Itu berupa cemas, panik, dan trauma menurun. Sekarang kita coba uji keyakinan itu bersama. Nah, dimulai dari Mas Fandi. Tadi kamu bilang kalau nilai ujian jelek masa depan akan hancur. Coba kita periksa apakah itu benar-benar selalu terjadi Mas, atau apakah orang yang pernah dapat nilai jelek otomatis gagal dalam hidupnya? Menurutku enggak sih Pak. Dikarenakan dari kakak saya itu kebetulan juga nggak terlalu pandai dalam suatu mata pelajaran, tapi dia alhamdulillah pelajaran yang diambilnya sukses-suksesan. Jadinya nggak sepengaruh itu ke kesehatan. Nah, itu disebut empirical disputing. Itu kita uji keyakinan itu dengan kenyataan yang pernah kamu lihat sendiri. Sekarang Mbak Dina, coba dari sisi logika, apakah adil kalau satu kali nilai ujian sudah dijadikan sukses atau gagalnya seluruh masa depan? Kalau menurut saya nggak adil sih Pak. Satu ujian kan cuma sebagian kecil dari perjalanan hidup. Ya betul, itu logical disputing. Nah, pemerintah sekarang coba dari sisi manfaat. Keyakinan saya harus selalu memenuhi harapan orang tua itu apakah membantu kamu atau malah membuatmu semakin tertekan dan tidak fokus belajar? Kalau itu malah bikin saya tertekan Pak. Jadi nggak bisa belajar dengan baik karena terus kepikiran takut, membuat orang takut jawab. Nah, itu yang dinamakan pragmatic disputing. Kita lihat apakah keyakinan itu berguna atau justru merugikan. Nah, dari 3 cara ini tadi, sekarang coba kita bentuk keyakinan baru yang lebih rasional. Sekarang Mbak Nadira, coba kamu mulai kalau keyakinan lama itu yang berarti saya harus selalu memenuhi harapan orang tua. Apakah keyakinan barunya kira-kira ada? Mungkin saya bisa tetap berusaha semaksimal mungkin sebagai bentuk ganti. Tapi kan nilai tidak selalu sesuai usaha saya ya Pak ya. Dan orang tua tetap bisa bangga dengan produk saya. Bagus,
sekali Mbak Nabila. Nah sekarang Mbak Amai, coba kamu juga rumuskan versimu. Nilai saya bukan menghargai diri saya tetap berharga sebagai individu, terlepas dari tinggi rendahnya angka di atas ujian. Nah, tepat Mbak Amai. Terus kalau menurut Mbak Sofia, bagaimana versimu? Kalau saya ujian itu hanya alat untuk tahu seberapa mana kita paham, bukan penentu siapa kita tahu sejauh mana saya aku saya. Ujian hanya alat untuk tahu sejauh mana saya paham, bukan menentu siapa saya. Saya boleh salah dan belajar lagi. Sekarang kita coba satu latihan, namanya self imagery. Saya minta semua menutup mata sebentar, bayangkan, ayo tutup mata sebentar, ayo. Mama, Mas, bayangkan. Nah, saya minta semua menutup mata sebentar teman-teman. Ayo sambil jangan dulu. Terus, nah sekarang bayangkan malam sebelum ujian tiba, lalu kalian duduk tenang, menarik nafas, dan mengatakan pada diri sendiri, nilai hanyalah tumpang kali vonis. Saya akan melakukan yang terbaik dan apapun hasilnya, saya tetap layak dihargai. Sekarang rasakan bagaimana bedanya dibanding biasanya. Sekarang rasakan bagaimana bedanya dibanding biasanya. Rasanya lebih plong sih ya. Biasanya ketika mau ujian kan rasa tiba-tiba itu kayaknya ini lebih plong. Nah, itu menunjukkan keyakinan baru kalian sudah mulai terasa bedanya secara emosi. Sebagai latihan di rumah, saya ingin kalian masing-masing menuliskan satu situasi ketika menghadapi ujian dalam seminggu ke depan. Lalu mencatat keyakinan lama yang muncul, keyakinan yang baru yang kalian gunakan, serta bagaimana perasaan kalian setelahnya. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, kita sudah di penghujung sesi. Sebelum ditutup, saya ingin dengar dari masing-masing apa yang kalian rasakan setelah sesi hari ini. Mas Fandi duluan lagi. Saya jadi sadar Pak, kalau yang bikin saya susah tidur itu bukan pikiran saya, tapi juga bukan ujiannya, tapi sekarang saya merasa lebih santai. Oh, sudah. Kalau saya sih jadi paham bahwa saat menerima jelek bukan aku jadi segalanya. Mungkin pikiran saya saja yang lebih bisa longgar. Saya tadinya takut cerita, tapi setelah mendengar teman-teman saya jadi lega karena ternyata bukan saya sendiri yang merasakan. Bukan mereka. Saya mengerti bahwa mencoba memenuhi harapan orang tua dengan cara tertekan itu malah bikin saya nggak maksimal. Saya mau belajar gimana bisa. Saya senang bisa berbagi lebih awal dan mendapat sudut pandang baru bahwa berusaha yang penting, hasil itu lulus. Saya merasa punya pegangan baru, yaitu saya berharga berapapun nilai saya. Terima kasih semuanya sudah terbuka hari ini. Tugas rumah tadi tolong dikerjakan ya, supaya keinginan baru kalian semakin terlatih dalam situasi nyata menjelang ujian. Kita akan jadwalkan sesi lanjutan minggu depan untuk membahas hasilnya dan melanjutkan proses ini. Apakah semua setuju dengan jadwal lanjutan minggu depan? Setuju Pak. Jadi sesi konseling kelompok hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan